Shalom. Apa kabarnya semua? Ini hari Minggu yang terakhir begitu ya. Saya senang bisa melihat wajah Bapak Ibu semua, jemaat-jemaat yang setia di tempat ini masih datang di hari Minggu yang terakhir ini, di tengah yang sudah banyak pelesiran keluar gitu ya. Semoga yang ibadah online juga jangan lupa Bapak Ibu ya. Walaupun ada dimanapun, lagi di pantai, di Bali, tetap ibadah jangan lupa ya gitu ya. Boleh kita tepuk tangan buat kita semua. Saya lihat ada jemaat-jemaat yang setia. Puji Tuhan lumayan banyak sampai dengan di minggu yang terakhir ini. Jemaat yang hadir begitu ya. Nah kurang lebih 40 menit ke depan kita mau bicara tentang satu tema Bapak Ibu ya. Saya mau sampaikan ini, saya persiapkan tema ini gitu ya. Udah lumayan lama gitu ya. Dan saya mau sampaikan, saya mau sharing sama Bapak Ibu. Semoga hari ini apa yang sudah dipersiapkan yang menjadi firman Tuhan untuk setiap kita itu bisa membantu dan menolong kita sebelum kita masuk tahun 2026. Yang mau katakan yes. Saya kasih tema yaitu bicara tentang life reset. Sama-sama katakan life reset. Jadi seringkali dalam kehidupan ini begitu ya, kita butuh di reset. Setuju gak Bapak Ibu? Butuh kembali ke settingan awal, kepada satu fungsi awal biar waktu berjalan bisa lebih maksimal begitu kan. Dan saya punya laptop Bapak Ibu ya, laptopnya udah lumayan lama begitu ya. Saya punya laptop yang kurang lebih mungkin sudah 4 tahun saya pakai begitu ya. Nah belakangan begitu ya, laptop ini tuh suka error begitu ya. Karena kan saya pernah cerita Bapak Ibu ya, saya kembali kuliah. Jadi laptop ini kembali bekerja keras. Biasanya dia nggak bekerja keras gitu ya. Biasanya dia cuma diputer buat YouTube gitu ya. Atau untuk saya persiapkan khotbah. Tapi laptop ini jadi hampir setiap hari selalu saya pakai begitu ya. Nah belakangan waktu saya pakai buat kuliah gitu ya. Saya lagi ambil master teologi gitu ya. Waktu belakangan saya pakai laptop ini begitu ya. Laptop ini tuh suka error. Errornya kenapa? Kalau saya buka itu laptop begitu ya, itu lama banget kebukanya. Saya takut Tuhan Yesus datang sebelum itu laptop kebuka. Sangat lama begitu ya. Kemudian kalau saya buka Zoom gitu ya, karena perkuliahan kami tuh online begitu ya. Lama banget gitu ya, kalau Zoom tuh satu kali mata kuliah tuh hampir 4-5 jam begitu ya saya kuliah gitu ya. Kadang-kadang di pertengahan dia kameranya suka mati Bapak Ibu. Jadi suka nggak bisa kebuka begitu ya. Nah, bagaimana cara saya mengembalikan fungsinya adalah saya mereset atau merestart laptop tersebut. Gitu ya. Saya harus reset, saya harus restart. Kadang-kadang ada hal-hal yang perlu aplikasi yang udah saya nggak pakai saya harus buang biar laptop itu bisa kembali berfungsi dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Bagi saya pribadi penting sekali dalam kehidupan kita begitu ya Bapak Ibu ya. Kita punya waktu untuk meriset. Mungkin riset itu bisa dikatakan adalah mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi hati kita, apa yang kita lakukan di tahun 2025 ini, apakah sudah sesuai dengan apa maunya Tuhan. Next slide, saya tulis di sini bahwa bagaimana cara kita mengakhiri tahun 2025 itu akan menentukan bagaimana kita masuk tahun 2026, katakan amin. Setuju gak Pak, Bu? Kalau di minggu yang terakhir ini kita mengakhiri dengan cara yang benar. Dengan respon hati yang benar, dengan pengharapan yang tepat. Saya percaya waktu kita masuk tahun 2026 itu diawali dengan respon hati dan cara yang tepat juga. Tapi kalau hari ini di minggu yang terakhir mungkin kita belum beres, mungkin respon hati kita belum beres, mungkin ada banyak, mungkin kita pikir oh tahun 2025 ini gak baik, mungkin kita gak bersyukur, mungkin kita gak terkonek kembali kepada Tuhan. Saya percaya waktu masuk tahun 2026 kita juga masuk tahun 2026 dengan apa adanya seperti itu doang. Makanya menjadi satu hal yang penting bagaimana kita harus mengakhiri tahun 2025 ini itu dengan cara yang benar. Saya percaya kalau Bapak Ibu mengakhiri dengan cara yang benar, pasti masuk tahun 2026 juga dengan cara yang benar. Amin. Hari ini seberapa banyak kita yang mau di-reset? Katakan amin. Reset itu suatu hal yang sangat baik
gitu ya. Bukan hanya untuk elektronik tapi bagi saya bagi kehidupan. Makanya life reset itu gitu ya. Waktu kehidupan kita dikembalikan kepada fungsi awalnya, kepada tujuan awalnya, kepada satu, kalau elektronik tuh software begitu ya, yang seawal-awalnya itu jadi fungsinya benar-benar berfungsi dengan sangat baik, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Abraham, sama-sama katakan Abraham. Kita tahu ya ceritanya di Kejadian itu sangat luar biasa. Sangat panjang ceritanya begitu ya. Kalau di sekolah minggu ceritain tentang Abraham itu gak cukup satu pertemuan sekolah minggu Bapak Ibu. Cerita Abraham itu sangat-sangat panjang. Sangat-sangat banyak proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Abram. Abram itu sebelum jadi Abraham begitu ya. Sebelum dia mengerti dan paham bahwa panggilan Tuhan dalam kehidupannya namanya Abram gitu ya. Tapi mungkin saya akan lebih banyak bicara dan menginformasikan Bapak Ibu tentang Abraham begitu ya. Di Kejadian 12 ayat yang pertama begitu ya. Ini adalah perintah Tuhan yang sangat jelas begitu ya. Hari ini kita mau belajar bagaimana, perhatikan, Abraham meriset kehidupannya untuk bisa lebih maksimal di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang dilakukan sama Abraham. Bagaimana Abraham memposisikan dirinya untuk meriset kehidupannya. Kejadian 12 ayat 1 ini menjadi satu pembuka untuk setiap kita Bapak Ibu ya. Tuhan berkata kepada Abram, begitu ya. Ini adalah perintahnya Tuhan. Ini adalah benar-benar satu-satunya yang Tuhan inginkan Abram ini, si Abraham lakukan adalah apa? Tinggalkanlah negerimu, kaum keluargamu, dan rumah ayahmu. Dikatakan di kalimat berikutnya, lalu pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Satu hal yang menarik Bapak Ibu ya, ini adalah perintah Tuhan yang bagi saya memang perintahnya tajam, tapi perintahnya tidak jelas. Setuju gak nih Pak, Bu? Perintahnya itu tajam tapi perintahnya gak jelas. Kenapa? Karena di kalimat terakhir dikatakan lalu pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan. Artinya di momen itu Tuhan sudah tunjukkan sama Abraham atau belum? Belum. Tuhan belum tunjukkan sama Abraham kemana dia harus pergi dan menuju. Tapi perintahnya betul tajam. Adalah apa? Biar Abram harus keluar dari negerinya, tinggalkan keluarganya, rumah ayahnya buat pergi. Tapi pergi kemana belum jelas. Setuju gak Pak, Bu? Untuk mengerjakan hal ini itu bukan satu perkara yang mudah. Iya gak? Abram itu waktu dia masih ada di negerinya, dia itu damai sejahtera, saya percaya. Dia katakan Abram itu dulu gitu ya, dia bukan orang yang miskin, enggak. Tuhan pelihara di negeri dia kok. Tapi sampai di mana Tuhan mau kasih yang namanya encounter journey Bapak Ibu. Encounter journey itu kalau di dalam bahasa Indonesianya agak sulit ditranslate ya. Encounter itu tuh kalau ditranslate artinya adalah sebuah perjalanan pertemuan yang spesial begitu ya. Nah, agak-agak susah ditranslate. Tapi bagi saya begitu ya, Tuhan mendesain semuanya untuk memberikan yang namanya sama Abram ini, memberikan kepada Abraham yang namanya encounter journey. Bagaimana dia bisa merasakan, bertemu dan menerima Tuhan dalam kehidupannya Abraham. Oke. Tanpa berlama-lama Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya mulai dari Kejadian 12, 13 itu cerita tentang Abraham gitu ya. Bagaimana Tuhan banyak bicara apa yang dilakukan sama Abraham. Tapi hari ini saya mau baca hanya beberapa ayat yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama apa yang dilakukan Abraham untuk meriset kehidupannya. Yang pertama adalah mereconnect. Sama-sama katakan reconnect. Reconnect ini jadi satu hal yang sangat penting dan disadari sama Abraham saat itu. Di ayat Kejadian 12 ayat yang ke-8, Bapak Ibu lihat ke depan begitu ya. Kejadian 12 ayat ke-8 ini adalah proses di mana
Abram ini pertama kali dia mau pergi Bapak Ibu begitu ya. Apa yang dilakukan adalah dikatakan kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai gitu ya. Di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah. Sama-sama katakan mesbah. Buat apa dikatakan? Mesbah itu bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi yang menarik adalah waktu Abram ini mau melakukan sesuatu begitu ya. Kita tahu di Kejadian 12 ayat yang ke-8 ini adalah ayat sebelum Abraham ini gitu ya. Dia mulai mau pergi dan melaksanakan perginya kemana. Dia bingung dia pergi kemana kan gitu Bapak Ibu. Dan kenapa saya tulis di sini Kejadian 13 ayat yang ke-14. Ini ada sebuah cerita dan kaitan yang sangat menarik. Di Kejadian 13 ayat 14 itu berulang bahwa Abraham ini pergi ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Artinya dia mereconnect kembali. Apa yang menjadi satu hal yang penting bagi kehidupan Abraham adalah dia datang membuat mesbah Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Itu jadi satu hal yang penting. Tapi perhatikan ini. Waktu di pasal yang ke-12 ini Pak, Bu, Bapak Ibu ingat gak cerita tentang Abraham? Waktu dia disuruh pergi, tapi ada satu momen kesalahan dia. Dia pergi kemana dulu? Dia pergi ke Mesir. Ingat ya? Yang waktu dia bawa istrinya, dia bilang ini saudara perempuannya gitu ya. Nah, itu adalah satu hal yang salah Bapak Ibu. Kenapa salah? Karena di momen itu pun gitu ya, memang Tuhan sertai kehidupan Abram, betul Tuhan sertai. Tapi setelah itu dia harus cari tempat kemana Tuhan suruh dia pergi. Dan apa yang dilakukan sama Abraham adalah dia mereconnect sama Tuhan. Dia nggak pakai kepintaran, dia nggak pakai maksudnya kemampuan dia sendiri. Tapi sangat jelas di ayat ini gitu ya. Di Kejadian 13, kan Kejadian 12 bicara tentang dia di Mesir. Kemudian dia disuruh pergi dari Mesir gitu ya. Dia ketahuan bohong, kemudian dan segala macam. Itu satu hal yang salah memang. Dan di ayat yang Kejadian 13 itu menuliskan bahwa Abraham itu kembali ke tempat mesbah. Untuk apa Pak, Bu? Untuk reconnect kembali, setuju nggak? Dia tahu bahwa pentingnya dia ketemu sama Tuhan. Dia tahu pentingnya bahwa apa yang Tuhan katakan itulah yang dia akan lakukan gitu loh. Dia nggak mau mengulangi kesalahan yang sama waktu dia pergi ke Mesir, enggak. Tapi benar-benar bahwa Abraham ini hal yang pertama yang dia lakukan untuk meriset kehidupan dia adalah dia mereconnect. Setuju nggak Pak, Bu? Hubungan kita sama Tuhan itu harus selalu dalam keadaan terkoneksi dengan sangat baik. Saya 1 bulan yang lalu internet di rumah saya suka nyala mati hidup gitu ya. Pokoknya suka error gitu ya. Sampai akhirnya si provider internet ini datang ke rumah begitu ya. Dia mengganti perangkatnya dan kemudian dia mereconnect semuanya dari ulang. Kemampuan koneksinya jadi meningkat gak? Jadi meningkat. Karena di reconnect gitu ya, kecepatannya jadi bertambah gak? Jadi bertambah. Karena dia lakukannya itu Pak, Bu. Dia mereconnect koneksinya. Setuju gak? Setiap kita sebagai anak Tuhan kita juga butuh koneksi yang sangat-sangat kenceng. Bapak ibu atau ibu-ibu dulu deh ya. Ibu-ibu zaman sekarang kan kalau nongkrong ke kafe, ke coffee shop, itu yang dicari biasanya 2 sebelum duduk. Yang pertama colokan, yang kedua internet, betul gak? Sering kali gitu ya, oh tuh ibu-ibu yang gaul pokoknya iya betul. Karena memang yang biasa dicari itu 2 hal ini, iya gak sih? Anak-anak muda kalau lagi nongkrong di kafe, sebelum dia duduk, sebelum mesen dia mulai jongkok-jongkok ngeliatin colokan ada di mana, betul gak? Sebelum pesan ditanya ada internet atau enggak. Karena itu jadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan, betul enggak? Bagi saya pribadi sama seperti kehidupan kekristenan kita. Kita butuh colokan enggak Pak, Bu? Butuh ya. Colokan tuh bicara apa sih? Bicara tentang iman kita. Bicara tentang semangat kita.
tanpa Bapak Ibu sadari waktu engkau duduk nih sekarang di gereja, datang tiap hari Minggu, itu di bawah ada colokannya tuh. Iya nggak? Coba dipegang, di belakang ada colokannya nggak? Tanpa engkau sadari ada colokannya, setuju nggak? Pernah nggak merasakan Bapak Ibu udah nggak ke gereja 3 bulan, 4 bulan nggak ke gereja, kemudian waktu mau balik ke gereja tuh lupa alamat gereja. Rasanya kok saya lupa ya gereja tuh di mana gitu. Karena apa? Karena udah lowbat. Baterainya udah habis, betul nggak? Tapi tanpa engkau sadari waktu engkau datang, walaupun mungkin dengan setengah hati datang ke gereja, tanpa engkau sadari waktu engkau duduk itu lagi dicas di bawah. Betul nggak? Itu yang bikin baterai kita tuh selalu cukup. Setuju nggak Pak, Bu? Menjalani hari Senin sampai hari Minggu berikutnya, kenapa kita masih punya semangat, kenapa kita masih punya pengharapan? Karena Bapak Ibu hari Minggu dicolok. Iya kan? Dicas kan? Dan kemudian internet, setuju nggak internet itu penting? Koneksi itu penting. Saya mau nanya Pak, Bu. Saya ini orang yang sangat mengandalkan GPS atau Google Maps dalam kehidupan saya. Gitu ya. Saya nggak suka ngingetin alamat orang gitu enggak. Saya pakai GPS. Kalau saya nggak punya koneksi, ketika saya bingung dan tersesat, saya bisa nanya nggak? Saya nggak bisa nanya. Iya nggak sih? Kalau nggak punya jaringan internet, nggak punya koneksi, waktu tersesat, waktu lagi mau nanya sesuatu, kita ketik di handphone kita, ada jawabannya nggak? Nggak ada. Saya mau bilang, internet itu bicara tentang bagaimana hubungan kita, koneksi kita sama Tuhan. Setuju nggak? Kalau kita deket sama Tuhan, kalau kita sering saat teduh, kalau kita sering baca Alkitab, kita rajin masuk ke rumah doa, setiap pagi kita doa di rumah, setuju nggak? Apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita, itu membuat telinga kita menjadi peka dan kita bisa dengar. Karena seringkali orang Kristen bilang, Pak saya udah doa berkali-kali kok tapi Tuhan gak jawab. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Bukan Tuhan gak jawab, jangan-jangan kita yang budek. Iya gak? Kalau kita gak peka, kalau koneksi kita gak ada, Tuhan jawab nyampe gak? Ya gak nyampe, hilang di tengah jalan. Karena hubungan dan koneksi kita gak deket sama Tuhan. Saya mau bilang, tahun 2026 ini kita harus terkoneksi kembali sama Tuhan. Biar waktu kita bingung, walaupun perintahnya sama Abraham, kita disuruh pergi tapi belum jelas pergi kemana, karena ketaatan kita tetap jalan, dan kalau kita bingung kita bisa tanya sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya mau masuk langsung yang kedua Bapak Ibu ya. Poin yang kedua setelah reconnect adalah remove, sama-sama katakan remove. Jadi kalau kita mau meriset sesuatu Pak, Bu, perangkat atau gadget gitu ya. Ada hal yang sangat penting yang biasanya lupa dilakukan sama orang. Adalah meremove sesuatu hal yang gak penting. Setuju gak? Kalau gadget kita, kalau memori kita sudah penuh, kemudian handphone kita jadi lemot, tidak ada cara yang lain selain kita membuang hal yang gak penting yang ada di handphone tersebut. Ya gak? Remove ini jadi satu hal yang sangat penting dalam Kejadian 13 ayat 1. Setelah Abraham ini mengerti bahwa waktu kemarin dia salah pergi ke Mesir gitu ya. Kemudian di Kejadian 13 tadi ayat yang sudah kita baca dia reconnect Bapak Ibu ya. Tapi ada hal yang dia lakukan lagi untuk meriset seluruh kehidupan dia. Di ayat yang pertama dikatakan dengan sangat jelas. Abram meninggalkan Mesir. Dia tahu dia harus keluar dari Mesir. Karena Mesir itu bukan tempat yang Tuhan inginkan. Betul nggak? Karena Mesir itu bukan tujuannya, bukan. Dan kemudian pergi ke arah utara. Di ayat-ayat berikutnya nanti Bapak Ibu baca begitu ya di rumah ya. Apa yang dilakukan sama Abraham di Kejadian 13 ini. Yang pertama adalah Abraham pergi meninggalkan Mesir, itu yang pertama. Yang kedua singkat ceritanya adalah Abram berpisah dengan Lot. Jadi sebelum ayat-ayat sebelumnya dia selalu berjalan sama Lot. Tapi ada satu momen Tuhan buat kondisi dan situasi di mana Lot, gembala-gembalanya Lot sama gembala-gembalanya Abraham bertengkar gitu ya. Rebutan pakan ternak karena ternaknya sangat banyak.
Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, setuju nggak bahwa itu adalah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Abraham? Termasuk perselisihan antara Lot dan Abraham itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau Abraham itu berpisah sama Lot. Dan kemudian yang paling memang tertulis dalam Kejadian 13 adalah dari saat itu dia meninggalkan semua sanak saudaranya. Karena perhatikan. Ayat yang pertama yang waktu Tuhan bilang, memang dia harus tinggalin semua sanak saudaranya. Setuju gak? Ini saya ulang ya, saya mau ulang. Pesannya spesifik, tapi memang tidak terlalu jelas. Tapi jelas pesan Tuhan buat tinggalin keluarganya. Waktu Abraham pergi pertama kali keluar dari tempatnya, dia masih bawa saudara-saudaranya. Halo? Bisa paham cerita ini enggak? Dan ternyata perhatikan, Tuhan gak mau ada saudara-saudaranya Abraham masih ikut sama Abraham. Makanya dibuatlah situasi dia harus berpisah sama keponakannya sendiri dan dia berjalan sendiri tanpa siapapun. Saya cuma mau bilang Pak, Bu, dalam kehidupan kita mungkin nanti di tahun 2026. Setuju gak? Ada banyak hal yang kita sadar atau tidak kita sadar, itu harus kita buang. Dan kita tinggalkan dan gak boleh kita bawa ke tahun 2026. Saya percaya kalau secara sadar pun pasti Bapak Ibu masih tahu apa hal-hal yang mungkin buruk yang perlu kita gak bawa-bawa lagi sampai tahun 2026. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita tuh apa begitu ya. Next slide. Mungkin yang pertama gitu ya yang perlu kita hapus dari kehidupan kita. Yang tidak perlu kita bawa-bawa dalam kehidupan kita ke tahun 2026. Coba koreksi sama-sama. Yang pertama begini. Apakah selama ini kita tergantung sama orang lain dan kita gak tergantung sama Tuhan? Saya mau bilang, kalau selama ini ternyata kita bergantung sama orang lain, lebih daripada kita bergantung sama Tuhan, kita harus buang paradigma ini. Amin Bapak Ibu. Abraham sangat jelas mengerti bahwa waktu dia meninggalkan semuanya, tempatnya, sanak saudaranya, dia meninggalkan Mesir, itu ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu hal dia perlu remove semuanya, yang jelek-jelek, paradigma yang salah, kebiasaan yang buruk, dia harus hilangkan itu semua. Yang kedua, coba kita introspeksi diri kita sama-sama. Apakah masih ada dosa? Apakah jangan-jangan itu sudah menjadi karakter kita yang buruk yang perlu kita tinggalkan di tahun 2025? Saya percaya masih ada ya Pak Bu ya. Saya juga masih ada mungkin karakter atau kebiasaan yang harusnya sudah nggak kita bawa-bawa lagi tahun 2026. Kenapa? Karena kita mau pindah nih dari Mesir ke tanah perjanjian. Kalau mau pindah dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, artinya sikapnya juga harus beda dong. Setuju Bapak Ibu? Kalau di tanah perjanjian itu yang penuh susu dan madu, ke tanah yang dijanjikan sama Tuhan, di mana penuh dengan keturunan berkat yang luar biasa yang dijanjikan sama Abraham, saya percaya respon hatinya juga harus beda. Ya nggak Pak Bu? Berikutnya apa? Zona nyaman. Ini bicara hal yang membuat Abraham dia pikir zona nyamannya dia, tapi Tuhan suruh dia pergi. Kenapa? Cuma simpel. Biar Abraham mengandalkan Tuhan. Ya enggak? Bukan mengandalkan apa yang sudah dia buat bertahun-tahun, bukan kekuatan dia, bukan. Sama yang keempat coba. Yang perlu kita tinggalkan adalah rasa takut kita. Mungkin tahun 2025 kemarin, saya mau tanya Bapak Ibu. Apakah engkau melangkah bersama dengan Tuhan dengan percaya diri dan berani? Atau selama ini kita takut-takut? Mau masuk pelayanan takut. Mau dipakai Tuhan buat memberitakan Injil takut. Mau menabur buat pekerjaan Tuhan takut gitu kan. Apa-apa sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit takut. Tapi saya mau bilang, Abraham belajar bagaimana dia berani melangkah bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan ajarkan itu.
Tahun 2026 kalau Bapak Ibu bilang Bapak Ibu mau berani melangkah, saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang layak diandalkan. Setuju nggak Pak, Bu? Dia itu Tuhan yang tepat dan sangat layak untuk diandalkan. Tapi asal Bapak Ibu berani melangkah. Kemudian coba koreksi, ada nggak tahun 2025 ini kita masih ada kepahitan dan dendam? Masih ada akar pahit nggak dalam hati kita? Masih ada kekecewaan nggak? Mungkin maaf kalau ada pengalaman komunikasi yang buruk suami istri. Coba beresin dulu sebelum masuk tahun 2026. Amin. Kok mukanya jadi pada serius ya? Kalau mungkin ada hal-hal yang memang menurut Bapak Ibu perlu diberesin. Yuk ambil waktu sebelum masuk tanggal 1. Berdoa, mesbah keluarga lagi, balik lagi. Biar apa yang kita waktu mau masuk tahun 2026, semuanya yang kita pikir itu yang buruk, yang pahit, yang jelek, semuanya kita bisa tinggalkan. Amin Bapak Ibu. Nggak ada orang yang bisa lari dengan sangat kencang waktu bawa sampah banyak dalam kehidupannya. Setuju nggak? Kita nggak mungkin bisa lari Pak, Bu. Kalau Bapak Ibu bawa gembolan sampah, 2 karung, 3 karung, bisa lari nggak? Nggak bisa. Bisa bilang fokus sama apa yang Tuhan mau kita lakukan nggak? Nggak bisa. Kita udah sibuk sama sampah kita. Iya nggak? Artinya itu semua perlu tinggalin. Yang terakhir, begitu ya. Ini menarik. Yang saya pelajari adalah apa Pak Bu? Abraham membuang paradigma bahwa kontrol hidup dia itu sepenuhnya punya dia. Saya ulang ya. Abraham itu meninggalkan waktu dia mulai masuk ke satu area yang baru, meninggalkan Mesir Bapak Ibu ya. Dia meninggalkan pola pikir yang salah selama ini. Bahwa kehidupan kontrol hidup dia itu sepenuhnya punya dia. Ini yang sulit. Para kepala keluarga, para imam keluarga, para Bapak Ibu semua di tempat ini. Mau gak hari ini kita bilang, kita tinggalkan pola pikir itu dan kita bilang. Bahwa kontrol kehidupan kita tahun 2026 itu semuanya milik Tuhan. Bukan milik kita lagi. Seringkali kan kita pikir kita yang paling mengerti kan. Kan ini wajah-wajah udah Kristen 650 tahun. Udah paling ngerti isi Alkitab. Udah tahu kira-kira merasa kita yang paling berhikmat. Kita yang paling tahu semuanya. Saya mau bilang, jangan sampai begitu ya. Tuhan memandang kita mengontrol kehidupan kita sendiri. Tuhanlah yang harus berdaulat dan mengontrol kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Saya boleh undang pemain keyboard, satu poin yang terakhir Bapak Ibu ya. Untuk meriset itu semua gitu ya. Kalau kita mau mengembalikan ke awal fungsi kehidupan kita. Yang terakhir adalah restart, sama-sama katakan restart. Jadi yang pertama tadi itu reconnect, betul ya. Yang kedua adalah meremove segala sesuatu yang menjadi sampah dalam kehidupan kita. Yang ketiga itu restart. Saya tulis di depan, restart ini bicara tentang berjalan dengan iman. Sama-sama katakan berjalan dengan iman. Restart itu memulai dari nol. Betul nggak Pak, Bu? Merestart itu artinya mungkin ada pengalaman yang buruk, ada yang nggak enak, itu kita lupakan dulu. Dan kita memulai segala sesuatunya yang baru dan berjalan dengan iman. Di Ibrani 11 ayat ke-8, bayangkan ya. Jadi cerita keteguhan iman Abraham itu dari perjanjian lama di Kejadian. Sampai di ujung perjanjian baru di kitab Ibrani itu masih jadi omongan orang. Betul nggak Pak, Bu? Ibrani ini kan masih kurang jelas siapa yang nulis kalau secara teologi ya. Tapi dipercaya Paulus mengambil bagian dari insight-insight yang ada di Ibrani. Katakanlah Paulus begitu ya. Kebayang nggak? Dari kehidupan zaman Paulus itu hidup setelah murid-muridnya Tuhan Yesus. Dia masih tahu cerita tentang Abraham. Karena Abraham itu adalah bapak orang beriman. Karena impactnya luar biasa. Perhatikan ini di ayat yang Ibrani 11 ayat yang ke-8. Dikatakan karena iman Abraham taat. Saya mau bahas satu-satu dulu. Dia taat bukan karena dia pintar. Dia taat bukan karena dia udah Kristen 650 tahun. Bukan. Dia taat bukan karena dia rajin ke gereja. Bukan itu.
Dia taat karena apa Pak, Bu? Karena iman. Jadi yang bisa bikin orang taat itu bukan seberapa banyak yang ada dalam hidupnya dia. Bukan seberapa banyak harta yang kau punya kau baru bisa bilang, oh saya taat untuk memberi. Bukan. Tapi ketaatan itu modalnya apa? Karena apa? Iman. Jadi kalau hari ini kau bilang kau mau mengakhiri tahun 2025, masuk tahun 2026, saya mau bilang, engkau harus punya iman. Seberapa besar imanmu hari ini? Bahwa tahun 2026 Tuhan akan sertai engkau. Seberapa besar imanmu engkau bilang sama Tuhan bahwa tahun 2026 Tuhan yang punya kontrol 100% dalam kehidupanmu. Punya gak kita iman untuk kita bilang itu? Dikatakan apa? Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Berulang ya. Jadi Abraham pergi itu tujuannya gak jelas. Apa yang bisa bikin dia melangkah? Karena dia punya iman. Gak ada yang lain. Dikatakan lalu ia berangkat. Padahal belum jelas loh. Iya kan? Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Itu yang namanya iman. Kan iman segala sesuatu yang gak pernah kita lihat, betul? Makanya saya tulis bahwa kita perlu berjalan dengan iman. Gak bisa enggak. Restart itu percuma Bapak Ibu klik tombol reset kalau Bapak Ibu gak memulai kembali. Betul gak? Percuma di reset kalau laptopnya habis itu gak dipakai, kan gitu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berjalan dengan iman. Walaupun tahun depan gak tahu akan terjadi apa. Yang mengerti katakan amin. Orang yang berjalan dengan iman itu sama seperti, perhatikan ini baik-baik Pak Bu. Orang yang berjalan dengan mata yang ditutup. Iya gak? Saya mau nanya. Emang Bapak Ibu tahu tahun 2026 terjadi apa? Emang engkau tahu apakah kehidupanmu dalam artian kata dunia akan baik-baik saja? Apakah engkau yang bekerja tahu bakal dipromosi atau jangan-jangan didemosi? Halo? Apakah engkau tahu engkau kerja SPT pajakmu akan naik dan bukan turun? Apakah engkau tahu perusahaan di mana engkau kerja sekarang masih ada sampai tahun 2026? Ada banyak hal, setuju gak yang kita gak tahu Pak, Bu? Ada banyak hal yang kita gak tahu. Makanya saya bilang sama kayak jalan matanya ketutup. Tinggal pilihannya begini. Engkau masih mau melangkah, buka telingamu lebar-lebar, dengar suara Tuhan atau enggak? Kan gitu doang kan pilihannya kan? Atau engkau cuma diem doang. Dan engkau bilang gak jelas Tuhan, udah diem aja. Atau engkau mau dengar-dengaran kemana suara Tuhan itu ada. Dan engkau ikutin. Itu yang namanya berjalan dengan iman. Saya pribadi saya juga gak tahu apa yang akan terjadi tahun 2026. Saya bukan cenayang. Saya gak tahu akan terjadi apa. Apakah menjadi lebih baik, apakah menjadi lebih buruk. Tapi yang saya tahu kalau Bapak Ibu ikut Tuhan, Tuhan yang akan pimpin kan gitu. Kuncinya kan itu ya Pak, Bu, setuju gak? Makanya masuk tahun 2026 ini Bapak Ibu harus restart dan berjalan dengan iman. Katakan amin. Next slide, ini satu pesan yang terakhir, poin yang terakhir. Tadi itu 3 poin, begitu ya. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 14. Ini hal yang menjadi bagi saya pesan yang tajam untuk setiap kita. Perhatikan ini baik-baik. Ini bicara tentang dasar dan bangunan. Ini beda ceritanya ya Pak Bu, yang ngomongin tentang dasar yang ada di pasir segala macam itu beda. Ini slide yang terakhir. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Yaitu dasar Yesus Kristus. Perhatikan ini baik, saya lagi gak ngomongin dasar tapi saya lagi ngomongin bangunan. Kalau ngomongin dasar kan ada yang dasar macam-macam ya. Kan ada cerita lain ya. Yang di pasir, yang di mana gitu. Enggak, ini udah jelas bahwa dasarnya siapa? Yesus Kristus. Bolehkah saya menganggap bahwa ini berarti dasarnya udah jelas. Udah benar, udah baik. Sama seperti Bapak Ibu yang hari ini berjemaat, yang udah jadi orang Kristen, yang sudah baik, dasar kita harusnya udah gak salah. Betul gak?
Dasar kita lakukan semuanya Yesus. Tapi perhatikan, dasar itu bukan jadi yang paling utama. Ada hal yang paling penting. Entahkah orang membangun di dasar ini dengan apa? Emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering dan jerami atau jerami. Perhatikan di ayat yang ke-13 ini menarik. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Siapa yang menyatakannya? Tuhan sendiri. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Terakhir saya cuma mau bilang sama Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Saya tahu Bapak Ibu semua punya dasar Yesus. Saya tahu. Tapi waktu tahun 2026 ini, semuanya kan membangun. Betul nggak? Bangunan yang Bapak Ibu bangun itu adalah pilihan engkau masing-masing. Mau pakai emas, perak, permata, atau mau pakai jerami. Gitu kan? Atau mau pakai kayu. Hal yang menarik gitu ya. Saya ngobrol dengan hamba Tuhan begitu ya. Beberapa waktu lalu ngomongin ini. Yang menarik begini. Ujiannya itu tunggu semuanya udah kebangun. Saya ulang ya. Ujiannya waktu kapan? Sudah kebangun. Artinya perhatikan. Dengan sadar bahwa Tuhan tetap izinkan masing-masing membangun. Ya enggak? Tuhan enggak akan tegur engkau di awal bilang gini, ngapain lu ngumpulin jerami? Enggak. Tuhan biarin dulu. Semuanya masing-masing bangun. Masing-masing kelihatan bangunannya? Kelihatan bangunannya. Suatu sekali kelak nanti. Artinya nanti, betul nggak Pak? Bu? Semuanya udah bangun, ada yang bangun pakai emas, ada yang bangun pakai permata, ada yang bangun pakai kayu, ada bangun pakai jerami. Semuanya kelihatan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Jangan sampai, ini untuk jemaat di tempat ini. Jangan sampai engkau pikir hari-hari ini apapun yang engkau bangun itu semuanya baik-baik aja. Maaf ya ini keras ya, tapi saya mau bilang. Jangan sampai jemaat di JFC. Engkau pikir Tuhan gak tegur engkau lakukan yang salah. Tahun 2025 mungkin masih ada kasih karunia Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, api itu akan datang segera. Ya enggak? Akan kelihatan orang-orang yang hidupnya itu membangun jerami atau membangun emas dan perak. Maaf, saya mau katakan. Jangan sampai Pak, Bu, waktunya nanti tiba, api itu datang untuk menguji dan ternyata walaupun dasarnya benar, tapi bangunannya runtuh semuanya. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Ini peringatan yang keras bagi saya untuk setiap kita jemaat di tempat ini. Kalau engkau lakukan tahun 2025 dan padahal engkau tahu bangunannya udah gak bener. Dan kau pikir gini, Pak gak apa-apa, saya gak bener aja Tuhan masih berkati. Perhatikan, itu masa kasih karunia Tuhan. Jangan sampai tahun 2026 Tuhan singkapkan itu semua dan Tuhan kasih api, akan kelihatan mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Ini peringatan buat saya juga loh Pak, Bu, bukan cuma buat Bapak Ibu. Tahun 2026 kita harus lakukan tepat seperti apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Kalau selama ini kita lakukan bisnis kita gak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan artinya Tuhan berkenan loh, saya mau kasih tahu. Tuhan lagi diemin dulu biar kelihatan mana yang jerami, mana yang emas. Kalau kehidupan kita yang anak-anak muda, engkau pacaran gak kudus, bukan artinya Tuhan gak singkapkan, tapi Tuhan belum singkapkan. Ya kan? Tuhan masih kasih kita waktu loh buat kita perbaiki. Kalau selama ini ternyata jerami yang kita bangun, ayo langsung ganti sekarang. Tahun 2026 ini tahun yang tepat untuk kita ganti semuanya. Amin Bapak Ibu. Ini teguran buat saya dan buat Bapak Ibu loh, bukan buat Bapak Ibu doang. Kita sama-sama, biar nanti waktu api itu datang, api itu gak menghanguskan tapi lebih memurnikan emas itu.
Kan gitu. Amin. Yuk mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu. Terakhir, slide yang terakhir, satu kalimat saya mau bilang Bapak Ibu, tahun 2026 Tuhan akan berurusan dengan orang yang teruji dan dapat dipercaya. Bukan orang yang berpotensi, maaf. Bukan orang yang Kristen udah 100 tahun, bukan. Tapi Tuhan akan berurusan dengan orang yang teruji dan dapat dipercaya. Saya berdoa pulang dari tempat ini masih ada waktu beberapa hari ini. Kita harus pastikan kita siap diuji dan kita dapat dipercaya sama Tuhan. Mari tundukkan kepala kita sama-sama Bapak Ibu. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan aku ada. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Mari bersyukur sama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan, sungguh ku bersyukur Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Saya ada tulis beberapa kalimat Bapak Ibu ya. Semoga jadi berkat untuk setiap kita. Saya tulis tahun 2025 adalah tahun yang penuh cerita. Proses hidup dan pergumulan tidak mengenal harta maupun kasta. Hal yang paling penting nanti di tahun 2026 adalah cinta. Cinta dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Sang Pencipta. Tahun 2026 kita harus siap siaga. Jangan lupa kita hidup harus terus berjaga-jaga. Mari kita buat Sang Pencipta bangga, mulai menjadi berkat diawali dari keluarga. Tahun 2026 yang terpenting adalah kualitas. Jangan hanya menjalankan hidup dengan rutinitas. Harus masuk dan bertumbuh dalam komunitas biar kita jadi pribadi yang memiliki integritas. Jadilah orang tua yang memiliki integritas, jadilah anak yang memiliki integritas, jadilah suami dan istri yang memiliki integritas. Mari dengan iman dan semangat kita jalani tahun 2026 dengan totalitas. Siap untuk alami kuasa Tuhan yang tak terbatas. Pikirkanlah setiap perkara yang di atas. Saya percaya penuaian akan terjadi tanpa batas. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Mari katakan lagu ini dengan segenap hati. Tuhan izinkan kami masuk tahun 2026 dengan hati yang siap ya Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan
seperti pelangi. Mari dengan segenap hatimu angkat kedua tangan kita. Dengan hati yang bersyukur, dengan sebuah pengharapan katakan, Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. semua yang kami alami ya Tuhan, Bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Kasih Tuhan seperti pelangi. sehabis hujan. Sehabis hujan. Hamba-Mu berdoa biar setiap kami bisa kembali terkoneksi dengan Tuhan. Biar waktu kami jalani tahun 2026, Tuhan Yesus yang memberkati kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, termasuk hamba-Mu di tempat ini. Biar di tahun 2026 kemanapun kaki kami melangkah Tuhan berkati. Apapun yang tangan kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kami pikirkan dalam hati kami semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Termasuk apa yang kami lihat, kami perkatakan, kami dengar, kami lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk tahun 2025 ini. Dengan kepala tegap dan penuh iman kami mau masuk tahun 2026 dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami sudah diberkati. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.